Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana saja kita berada. Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami saat ini, terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan arti firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam surat 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbicara tentang jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Kadang kita seringkali merasa prihatin, dan kadang juga kita seringkali marah ketika kita mendengar atau melihat sesama orang percaya di beberapa tempat mengalami yang namanya tekanan, intimidasi, bahkan penganiayaan dari orang-orang yang sangat membenci Kristus atau memusuhi orang Kristen. Namun, kita juga merasa bersyukur dan bersukacita bahwa ketika kita mendengar
dan menyaksikan kehidupan mereka, kita lihat bagaimana mereka tetap sabar, tetap setia, bahkan ada yang justru makin bersemangat dalam keimanan mereka. Di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus punya pengalaman hidup bersama dengan orang-orang yang ada di Tesalonika, khususnya mereka yang telah menerima Kristus saat Paulus memberitakan Injil di sana. Dari awal, Paulus sudah tahu bagaimana sebagian dari orang-orang Tesalonika akan menolak Paulus dan Injil yang diberitakannya. Itulah sebabnya Paulus tetap mengingat mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Di satu pihak, Paulus bersyukur atas pertobatan mereka dan menerima Injil. Tetapi di pihak lain, Paulus juga prihatin dengan mereka karena adanya tekanan, intimidasi, bahkan penganiayaan yang dialami dari sebangsanya sendiri, yakni dari orang-orang Yahudi. Paulus tahu bahwa semua itu akan terjadi. Itulah sebabnya ketika ia berjumpa dengan mereka, namun sangat sulit karena Paulus sedang berada dalam penjara. Untuk memberi semangat dan keteguhan iman bagi mereka, Paulus mengirim surat yang isinya tentang ucapan syukur kepada Allah atas keteguhan mereka dalam iman, sekaligus meyakinkan mereka semua bahwa memang itu akan terjadi, tetapi akan tiba waktunya murka Allah akan dinyatakan bagi mereka yang menganiaya. Dalam bacaan kita ini, Rasul Paulus meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya mereka tetap dekat, bahkan ada dalam hati mereka semua, walaupun mereka berjauhan. Dan karena itu, mari kita terus membangun hubungan yang baik dengan keluarga, dengan sesama, dengan saling memberi kekuatan dalam doa, walaupun kita berjauhan. Jarak bukanlah halangan bagi kita untuk tetap hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa syukur. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kami dan terang bagi setiap langkah kaki kami. Bapa di surga, di dalam doa kami pada pagi hari ini, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang terbaring dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit yang mereka alami dalam kehidupan mereka, baik yang dirawat di rumah, yang sedang berobat jalan, maupun yang dirawat di rumah sakit. Engkau datang dalam kehidupan mereka, Engkau menjamah mereka satu persatu, dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu mereka semua dapat memperoleh kekuatan kesembuhan yang semuanya itu berasal dari Tuhan. Begitu juga dengan anggota jemaat-Mu yang saat ini bersuka cita karena mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, baik pertambahan usia maupun berkat-berkat lainnya yang mereka alami. Biarlah lewat sukacita yang mereka alami, mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Akhirnya kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Biarlah dengan takut akan Engkau, mereka senantiasa memimpin bangsa dan negara kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Ampuni salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.